Pasangan calon nomor urut 1 Edi Rendi melalui tim kuasa hukumnya meminta semua pihak termasuk pasangan calon lain untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait Pilkada Kutai Kartanegara 2024. Mereka menegaskan agar tidak ada pihak yang menyebarkan narasi menyesatkan yang dapat mencederai demokrasi. Erwin Shah, anggota tim kuasa hukum Edi Rendi, menyampaikan rasa syukur atas hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan kemenangan mutlak pasangan Edi Rendi dengan perolehan suara sekitar 68%. Dia juga menyoroti narasi yang dibangun oleh pasangan calon nomor urut 3, yang menilai narasi tersebut cenderung menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum. Hal itu ia sampaikan pada konferensi pers yang berlangsung di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Sabtu 7 Desember 2024. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan beberapa hal adanya narasi-narasi akhir-akhir ini yang dibangun oleh, mohon maaf, salah satu paslon lain. Saya sebut saja paslon DDI 03 yang membangun narasi akan melakukan gugatan terhadap hasil keputusan daripada perhitungan suara. Sebelum masuk kepada objek tersebut, saya ingin menjelaskan beberapa hal, tapi ini sebetulnya sesuatu yang selalu kami ulang-ulang terus, tapi dibikin narasi dan opini yang menyesatkan di tengah masyarakat. Yang pertama adalah mengenai permasalahan hukum Pilkada Buka yang saat ini sedang berjalan maupun sedang berlangsung dan sudah diputuskan, yang seperti kita ketahui bersama, pasangan Pak Edi Rendi itu dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai calon bupati dan wakil bupati baik secara administratif maupun faktual. Jadi secara administrasi dan faktual keputusan KPU untuk menetapkan 3 pasang calon itu sudah sah secara hukum. Walaupun seperti kita ketahui bersama, di kemudian ada yang namanya upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT TUN di Banjarmasin, yang hasilnya juga awal rekan-rekan media sekalian ya telah ditetapkan memutuskan bahwasanya gugatan dari pihak penggugat dalam hal ini pasangan Dedi Alif itu secara putusan terakhir itu adalah ditolak. Jadi PT TUN menolak pihak penggugat ya, melalui putusan dia di tanggal 23 Oktober 2024. Dalam amar putusan itu disebutkan bahwasanya penggugat itu tidak punya legal standing. Pengertian legal standing ini jelas bahwasanya PT TUN menilai tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Ya, artinya tidak sama-sama pasangan, tidak ada kerugian yang dideritakan oleh paslon lain ketika semua paslon itu ditetapkan. Jadi PT TUN menganggap bahwasanya Dedi Alif itu tidak punya legal standing dan gugatannya ditolak. Pada tanggal 7 November 2024, tim hukum Dedi Alif, Pak Dedi Alif itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ya, dari putusan PT TUN yang telah ada. Dan hasilnya sekali lagi Bapak Ibu sekalian wartawan, MA juga secara resmi menolak kasasi yang diajukan oleh paslon Dedi Alif dalam sengketa pilkada tersebut. Nah, keputusan ini kan memperkuat putusan dari PT TUN yang telah ada. Nah, tapi di tengah perjalanan kami melihat banyak narasi-narasi yang dikembangkan. Narasi-narasi ini juga berdampak terhadap opini yang dibangun, mencoba dibangun untuk mendiskreditkan pasangan 01, pasangan Pak Edi Rendi. Hal ini tentunya kami sebagai kuasa hukum dan tim dari Pak Edi pertama ingin menyampaikan respon bahwasanya kita berkewajiban untuk memberikan fakta hukum yang baik dan benar dalam rangka memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, bukan membangun opini-opini atau tafsir-tafsir yang menyudutkan, di mana menurut pandangan kami opini dan tafsir yang dibangun adalah sesuatu yang belum terjadi, ya kan? Contohnya seperti ini,
ketika dari pihak pasangan lain, dalam hal ini pasangan misalkan Dendi Ali, itu menyebut bahwasanya akan ada diskualifikasi. Kapasitas mereka mengatakan diskualifikasi ini juga menjadi sorotan kami secara hukum. Nah, ini di-framing secara politik. Ini bukan putusan hukum yang baik dan benar, karena keputusan ini belum terjadi. Yang ada adalah selama ini semua putusan yang diajukan oleh penggugat, dalam hal ini Dendi Ali, itu ditolak. Ya, termasuk keputusan MK yang juga mereka persoalkan. Ada 3 putusan MK dan semua itu sudah diuji di PT TUN. Kami menganggap seperti putusan MK 129 ya, yang terakhir 2024 itu yang perkara tentang pengujian pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Itu kan terakhir putusannya adalah menolak. Tapi yang di-framing di dalam video itu apa? Dalil di dalam pertimbangan. Sedangkan menurut orang hukum, semua orang hukum paham, yang harus dijalankan itu bukan dalil pertimbangan, tapi yang harus dijalankan adalah amar putusan. Nah, jadi ini mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami harus menyampaikan hal ini supaya tidak sepotong-potong dalam menyampaikan putusan. Lebih bagus dikaji dulu, lalu ditarik kesimpulan yang baik dan benar sesuai dengan putusan akhir, bukan dalil. Sekali lagi, dalil hanya pertimbangan hakim di dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang kadang-kadang mohon maaf framingnya kalau menurut kami terlalu berlebihan ya. Substansi kami melakukan konferensi pers ini ingin meyakinkan publik, masyarakat Kutai Kartanegara bahwa kita ingin menegaskan tidak boleh ada yang mendahului ya putusan yang belum terjadi ya, termasuk ya narasi tentang diskualifikasi. Karena suka tidak suka masyarakat banyak yang bertanya kepada kami, betulkah bahwa apa yang sudah menjadi pilihan kami akan sia-sia karena apa itu akan didiskualifikasi. Nah, ini sebenarnya substansi kami melakukan konferensi ini, bahwa sekali lagi masyarakat Kutai Kartanegara tetap tenang, terutama pendukung Edi Rendi, pemilih Edi Rendi. Tim kuasa hukum Edi Rendi menghimbau semua pihak untuk menghormati proses demokrasi dan tidak membangun framing politik yang dapat mencederai proses demokrasi pilkada yang ada di Kutai Kartanegara. Tim Liputan RTIA Multimedia.